percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia bisa berjumpa di ibadah hari ini, ibadah Innovative Generation. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ucapkan bersama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Saudaraku, mari kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mau memohon pengampunan dari Tuhan. Mari saudara, dengan bersukacita kita menyambut berita anugerah yang tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita tundukkan hati dan kepala, kita berdoa. Bapa kami bertaram kerajaan surga Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan Engkau berikan kepada kami. Saat ini bersama-sama kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati setiap kami, agar setiap firman yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami, bisa kami mengerti, kami pahami, dan terlebih bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kau berkati waktu pemberitaan firman-Mu, Engkau juga berkati waktu kami yang mendengarkan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sehari 24 jam, kadang saya secara pribadi itu selalu merasa bahwa 24 jam itu waktu yang sangat-sangat kurang bagi saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ada. Makanya tidak heran kadang bahkan saya sampai rela mengorbankan waktu subuh saya untuk melakukan aktivitas yang lain, yang akhirnya membuat saya selalu merasa bahwa waktu yang ada semakin berkurang. Saya selalu mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan kegiatan-kegiatan yang padat. Dan parahnya, kalau saya boleh meminjam kalimat anak-anak zaman sekarang, ada kalimat yang mengatakan bahwa saya tidak punya me time. Saya selalu merasa, kok kegiatan yang saya lakukan ini seperti rutinitas saja ya. Saya selalu melakukan ini, hari ini begini, besok begini, besoknya lagi begini lagi. Sepanjang minggu bahkan berbulan-bulan terasa bahwa apa yang saya lakukan itu selalu sama saja. Dan akhirnya berakhir pada kejenuhan. Dan saya selalu berkata, sepertinya saya membutuhkan yang namanya healing. Entah ke pantai kah, atau ke gunung kah, atau pergi ke mall. Hanya sekedar untuk merefreshkan kembali otak saya. Agar saya tidak lagi mengalami yang namanya kejenuhan-kejenuhan tersebut. Saya menyadari bahwa waktu yang saya miliki dalam sehari selalu saya habiskan untuk kegiatan saya, entah itu kegiatan pribadi saya atau kegiatan lainnya, pekerjaan seperti pekerjaan saya, pelayanan saya, atau mempersiapkan hal-hal yang harus saya siapkan. Dan bahkan saya merasa bahwa yang terpenting yang tidak pernah saya lakukan adalah saya memberikan waktu untuk diri saya sendiri istirahat. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, ada hal yang lebih penting lagi yang bahkan luput dari pandangan saya, yaitu saya tidak pernah memberikan waktu saya yang ada untuk Tuhan. Saya hanya memberikan waktu saya yang ada untuk diri saya sendiri. Tokoh Alkitab yang kita bacakan hari ini, yaitu Daniel, dia adalah seorang pemuda yang terkenal dengan kecerdasannya. Dia adalah seorang pemuda yang cerdasnya luar biasa. Jika kita baca dari kitab Daniel, kalau saudara rajin baca Alkitab, kita lihat dari kisah Daniel dari pasal 1 sampai selesai, kita lihat bahwa bahkan kehidupan spiritualnya itu sangat-sangat luar biasa. Makanya tidak heran kalau Daniel dalam kehidupannya selalu diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan di dalam pekerjaannya pun dia menjadi kesayangan bagi Raja Darius. Karena dia menjadi anak kesayangan dari Raja Darius, ada beberapa orang yang tidak senang dengan dia. Satu ayat yang kita copot ini, kalau kita baca seluruh perikopnya, itu berbicara tentang bagaimana ketika Daniel dihadapkan dengan suatu tantangan. Ketika ada orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan Daniel, Tuhan mencukupkan segala yang dia butuhkan, bahkan dia menjadi kesayangannya raja. Orang-orang tidak senang dengan Daniel. Akhirnya mereka meminta Raja Darius mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengharuskan semua pegawai hanya boleh menyembah kepada Raja Darius. Dan jika ada yang berani melawan, mereka akan dilempar ke dalam gua singa. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal itu membuat Daniel terguncang?
Apakah dengan dibuatnya kebijakan seperti itu membuat Daniel akhirnya tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan? Sama sekali tidak, saudara. Seperti yang kita bacakan di ayat 11 tadi berbunyi, demi didengar oleh Daniel. Itu berarti ketika kebijakan itu dibacakan, yang sudah ditetapkan oleh raja, dibacakan di seluruh masyarakat yang ada di sekitar, Daniel mendengar kebijakan itu. Ketika Daniel mendengar kebijakan itu, pergilah ia ke rumahnya. Ke kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Ancaman atau tantangan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak senang dengan Daniel sama sekali tidak menggoyahkan komitmen dari Daniel untuk tetap memberikan waktunya bagi Tuhan. Daniel sama sekali tidak tergoncang dengan tantangan-tantangan yang ada. Bahkan Daniel tetap melakukan tugasnya, tetap melakukan keintimannya, dia tetap melakukan kedekatannya dengan Tuhan walaupun ada tantangan yang harus ia hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat dari kehidupan seorang Daniel, saya percaya Daniel bukan seorang pengangguran yang waktunya hanya digunakan untuk berdoa dan berlutut sama Tuhan. Dikatakan Daniel itu adalah seorang cendekiawan. Untuk menjadi seorang cendekiawan tentu ia harus belajar, terus mengasah pikirannya, terus mengasah pengetahuannya. Dan dia juga adalah seorang pegawai di istana Raja Darius. Dan saya percaya waktu yang Daniel miliki pasti akan disibukkan dengan pekerjaan dan juga belajarnya. Sehingga seharusnya waktu yang dimiliki oleh Daniel sangat-sangat minim. Tetapi hal yang sangat mengagumkan adalah di tengah kesibukannya yang dialami oleh Daniel, ia tetap memiliki waktu yang cukup untuk memuji, menyembah, dan bahkan berlutut kepada Tuhan 3 kali sehari. Itu seperti kalau kita lagi makan. 3 kali sehari Daniel selalu pergi ke tempat yang sama, berlutut kepada Allah, berdoa dan memuji Allahnya. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita kaum-kaum muda. Kita yang disibukkan dengan tugas kuliah, kita disibukkan dengan jadwal kuliah, kita yang disibukkan dengan harus melakukan hal-hal deadline kuliah. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita untuk Tuhan? Bagaimana kita yang sebagai orang muda, sebagai orang-orang generasi muda yang mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada berapa detik di dalam 24 jam yang kita luangkan waktu kita hanya untuk sekedar berdoa, memuji dan melayani Tuhan? Terlepas dari pelayanan minggu, terlepas dari pelayanan kita per komisi-komisi, dalam kehidupan pribadi kita, bagaimana kita membangun keintiman kita dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita? Bagaimana kita memberikan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi? Tuhan selalu menunggu kita dengan kesibukan-kesibukan yang kita miliki setiap waktunya. Tuhan tidak meminta kita seperti Daniel yang harus berdoa 3 kali sehari dalam kesibukan kita, tetapi Tuhan hanya meminta kita di tengah kesibukan yang kita punya pun berilah waktu untuk Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan tidak memerlukan intelektualmu yang luar biasa. Memang intelektualmu yang luar biasa itu sangat-sangat bagus, tetapi yang terpenting bukan itu yang Tuhan minta. Tuhan juga tidak meminta hartamu yang luar biasa banyaknya. Memang banyak harta itu juga bagus, tapi yang Tuhan minta adalah bagaimana ketika kamu di tengah kesibukanmu bekerja, kamu di tengah kesibukanmu belajar, bagaimana kamu bisa meluangkan waktumu untuk Tuhan. Bagaimana kamu bisa memberikan waktumu hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Yang paling Tuhan butuhkan adalah hatimu. Jika hatimu ada untuk Tuhan, maka kamu pasti juga punya waktu untuk Tuhan. Di momen saat ini saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Sudahkah kita intim dengan Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan yang sama untuk saya. Di tengah kesibukan saya bekerja, di tengah kesibukan saya mempersiapkan segala sesuatu yang harus saya persiapkan, adakah waktu saya untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan?
pertanyaan yang sama juga saya lontarkan kepada saudara-saudari sekalian. Di tengah padatnya kuliah kita, di tengah banyaknya tugas kuliah kita, di tengah padatnya pekerjaan kita, adakah kita meluangkan waktu kita sekian detik saja untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan? Tuhan tidak meminta kita 24 jam harus berkomunikasi dengan Dia. Tapi kalau 24 jam bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita sadarikah bahwa berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Jika kita sadari ketika kita berdoa untuk makan misalnya, itu pun kita doakan tidak lebih dari 3 detik. Sadari atau tidak sadari, waktu yang kita berikan untuk Tuhan itu sangat-sangat minim. Kita mau melihat dari kehidupan Daniel dan kita mau teladani kehidupan dari Daniel. Dan kita bisa contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita yang menyebut diri kita sebagai anak Tuhan. Kita yang menyebut diri kita adalah orang percaya. Sudahkah kita memberikan diri kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Ataukah kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tameng identitas saya sebagai orang Kristen? Tuhan tidak meminta kita berkomunikasi dengan Dia sepanjang waktu. Tuhan hanya meminta kepada Dia, sediakanlah waktu, siapkanlah waktu, luangkanlah waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan membangun keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika kita sudah bisa meluangkan waktu kita dengan Tuhan, kita sudah bisa membangun keintiman dengan Tuhan, maka hidup kita akan sungguh-sungguh diberkati seperti yang dialami oleh Daniel. Saya percaya setiap kita bukanlah orang-orang yang keras kepala. Saya percaya setiap kita ketika ditegur oleh firman Tuhan, kita selalu siap untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada setiap kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kesibukan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kegiatan dalam sehari kita. Tapi Tuhan minta kepada kita, dalam kesibukan kita, luangkanlah waktu untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita tutup dalam doa. Bapa kami bertanam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk firman yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mau belajar dari Daniel Tuhan, seorang anak muda yang begitu luar biasa yang Engkau pakai secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari Daniel di mana di tengah kesibukan, kepadatan kegiatan yang ia miliki, ia tetap dapat meluangkan waktunya untuk berkomunikasi dengan Engkau, untuk berdoa kepada Engkau, bahkan untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Kau juga boleh menolong setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Engkau tahu kami juga dipenuhi dengan kegiatan yang sangat padat Tuhan. Kami yang harus kuliah, kami yang harus mengerjakan tugas-tugas kuliah kami yang harus bekerja, kami harus melakukan segala kegiatan kami sepanjang 24 jam ini. Kadang kami tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Bahkan kadang berdoa pun kami selalu melakukannya dengan terburu-buru. Tuhan Kau boleh menolong kami belajar dari Daniel agar kami juga bisa memberikan waktu kami untuk berkomunikasi dengan Engkau ya Bapa. Kau boleh menolong setiap kami Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang lemah Tuhan. Tanpa pertolongan dari Engkau kami sama sekali tidak mampu. Mampukan kami Tuhan, kami percaya ketika kami mau untuk memberikan waktu kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh bekerja bagi setiap kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mau berdoa syafaat Tuhan. Tuhan, kami mau membawa gereja Tuhan GKI Kejayan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap para pendeta, para majelis, pembina, begitu juga kepada aktivis Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati. Tuhan berikan juga hikmat bagi kami, agar kiranya kami boleh benar-benar melakukan pelayanan kami dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mau membawa setiap kegiatan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan MPHB yang akan dilaksanakan pada bulan depan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus memberkati setiap
kegiatan yang ada di bulan Oktober ini Tuhan. Agar setiap kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan kiranya kegiatan ini juga senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan setiap para panitia yang boleh ambil bagian di dalam mempersiapkan acara bulan Oktober ini Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap program-program yang ada di gereja GKI Gejayan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati agar setiap program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya apa yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk bangsa negara kami dengan segala pergumulannya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan setiap para pejabat yang ada di RT RW. Kiranya hikmat Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh benar-benar melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sebagai masyarakat Indonesia boleh menjadi masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami Indonesia ini. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dan mengingat dalam Kolose pasal 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nyanyikanlah
Saudara-saudara, saat ini bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita tundukkan hati dan kepala, bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saudaraku, selamat menjalani pekan yang baru dengan kasih Kristus yang menyertai hidup kita hari lepas hari. Dan sampai jumpa dalam ibadah inovatif Generation minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.